bicara tentang unity. Saudaraku, kalau kita tidak pernah unity, kita nggak akan pernah bisa benar-benar menyerahkan total tentang kedaulatan Tuhan ini. Coba kita lihat itu. Ya, hari ini coba buka ya langsung. Nah, unity. Apa itu unity? Ya, unity itu apa? Saudaraku, saya ingin sampaikan, unity is not uniform. Artinya kesatuan itu bukan keseragaman. Sekali lagi, kesatuan bukan apa? Keseragaman. Kalau seragam semua, Tuhan tidak ciptakan manusia itu seragam. Enggak. Tuhan ciptakan manusia itu unik, masing-masing dengan karakternya, masing-masing dengan keinginannya, masing-masing dengan latar belakangnya. Itu semua unik. Dan Tuhan ciptakan ini tidak ada yang baik, tidak ada yang jelek sebetulnya. Dan semua yang Tuhan ciptakan itu saling melengkapi. Makanya kenapa ada kedaulatan Tuhan, supaya semua ini nanti berfungsi. Tuhan mau semua manusia berfungsi, dan kedaulatan Tuhan saja yang sungguh-sungguh atas manusia ini, maka akan terjadi harmonisasi yang luar biasa. Nanti saya akan kasih contoh pada akhir khotbah saya. Ya, kenapa hal ini penting sekali? Karena hidup manusia itu harus terjadi harmonisasi. Ya, lanjut. SBY, apa SBY? Ya, sepakat bersama yuk. Nah, ini sebenarnya unity ini seharusnya kita harus sepakat. Ya, sepakat bersama yuk, bilang SBY. Bilang kanan kirinya apa? Kita SBY. Nah, untuk sepakat gampang nggak? Susah. Terus terang, susah sekali. Tapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Yuk, lanjut. Kita baca ayatnya dalam 1 Samuel 14 ayat 6 sampai 7. Saudaraku, nanti saudara baca semua ayat itu, dan ayat pasal yang 13, 14, 15. Ini ada hal yang sangat penting ya. Tidak, saya akan baca sini aja biar cepat. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak suka untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah biar kakimu itu sungguh aku. Ceritanya begini, supaya saudara ngerti dulu. Saat itu Saul sudah ditolak. Di dalam pasal yang ke-13, Saul sudah ditolak jadi raja. Lalu Tuhan meninggalkan Saul. Lalu orang Filistin menyerang. Dan saat itu di dalam keadaan terjepit, bangsa Israel sangat terjepit dan sudah tidak memiliki pengharapan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ada satu perkataan yang luar biasa daripada Yonatan, yaitu anak daripada Saul. Dia berkata, ngapain kita diam aja? Sekarang kita diam aja ya mati. Ayo kita bergerak. Lalu dia berkata hanya kepada bujang pembawa senjata itu. Karena kenapa? Pada saat itu yang punya senjata itu hanya Saul dan Yonatan. Yang lain tidak punya senjata. Coba kita lihat perbandingannya. Lanjut. Oh, seperti ini. Mana? Soalnya error, saya beli baru malah jadi rusak. Nih, coba kalau saudara lihat ya. Di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat yang kelima, nanti saudara baca. Ini kondisi bangsa Filistin. Yang pertama, bangsa Filistin memiliki 3.000 kereta. Kalau saya disebut tank itu, kalau zaman sekarang itu tank. 3.000 kereta. Langsung, dia memiliki 6.000 pasukan berkuda. Langsung, dia memiliki pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di laut. Saudara lihat perbandingannya ini. Di dalam 1 Samuel 13 ayat yang kelima, orang Filistin mempunyai sekian luar biasa untuk peperangan. Lanjut. Tapi di dalam 1 Samuel mereka kondisi bangsa Israel ini ya. Di dalam 1 Samuel 13, 16, 22 sampai 15b, mereka tidak mempunyai alat untuk berperang. Rakyat atau barisan perangnya hanya 600 orang. Saya tanya, sebanding nggak peperangan bangsa Israel dengan orang Filistin? Nggak sebanding, balikin. Kembali ke sebelumnya. Dia punya 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di laut.
Bangsa Israel punya apa? Hanya 600 tentara saja, betul? Kenapa? Pada saat itu semua penempah-penempah pembuat senjata tidak diperbolehkan di Israel. Dan kalau mau bikin, itu pun mau gimana bajak aja, itu mahal sekali. Jadi mereka nggak sanggup. Nah, kondisi inilah yang terjadi. So, kalau kita melihat kondisi sekarang ini, situasi yang ada sekarang ini, ya, saya belum sampaikan kuda. Sebetulnya saya ingin menyampaikan next time nanti Jumat 2 minggu lagi saya akan khotbah di sini. Saya akan bicara tentang 4 kuda. Kalau saudara mau datang aja deh. Ya, 4 kuda ini suatu sedang bergerak luar biasa yang dalam kitab Wahyu pasal yang 6. Ya, kuda putih, kuda hitam, kuda merah padam, dan kuda hijau kuning. Ya, saya akan sampaikan ini. Ini sedang terjadi di mana-mana dan dunia ini sedang dilanda suatu kekacauan. Ya, dan kuda ini memang sudah lepas kandang. Karena kenapa? Sebentar lagi Yesus mau datang. Oh, nggak ada yang amin. Yang amin itu yang diangkat. Amin. So, dalam situasi seperti ini, Tuhan izinkan kita akan mengalami goncangan. Tetapi di dalam Ibrani pasal yang ke-12, walaupun Tuhan izinkan goncangan, tapi kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Dengan apa? Kita harus benar-benar berada di dalam kedaulatan Tuhan. Kita benar-benar mengizinkan Tuhan berdaulat sepenuhnya. Tapi untuk berdaulat sepenuhnya kita perlu yang namanya unity, perlu yang namanya sepakat. Amin. Dan kalau saudara baca di sini akibatnya apa? Ayo lanjut. Kalau saudara baca di sini akibatnya apa, nanti baca selanjutnya, karena saya tidak akan ada bahan yang lain lagi, tidak ada di sini. Nggak usah sini. Nggak usah. Lewat aja, yang tadi aja. Enggak, yang tadi ke atas. Nah, agak repotnya memang kalau minta bantuan orang. Saudara, perhatikan. Kalau saudara baca selanjutnya 1 Samuel pasal yang ke-14, apa yang terjadi? Orang Filistin dikalahkan. Kenapa orang Filistin dikalahkan? Minimal 2 orang saja sepakat untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Ada amin? Tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu firman yang tadi di dalam Matius pasal yang ke-18, boleh lanjut? Matius pasal yang ke-18, di sini dikatakan, aku berkata kepada surga, apa kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan lepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah. Saudara percaya ini? Saudara percaya ini? Goncangan boleh terjadi, tapi saudara sepakat. Nah, kesepakatan itu seperti apa? Ya, saudara, yang paling penting memang sepakat dengan Tuhan dulu. Nah, saya akan bahas. Udah di sini nggak ada, lepas aja. Udah nggak pakai lagi. Saudara, tuh bagaimana sih kita mencapai tingkatan unity sepakat dengan Tuhan? Karena terus terang ya, kita udah sepakat dengan Tuhan. Itu ada prosesnya. Dan sepakat dengan manusia pun ada prosesnya. Saya tidak berkata begini, hari ini saudara sepakat, ya amin. Enggak begitu saja, saudara. Ada prosesnya. Saudara mau belajar unity ini? Amin. Mau belajar, ada beberapa tingkatan. Mari kita belajar hal yang pertama. Tingkatan yang pertama untuk sepakat atau unity ini, untuk kesatuan ini, suatu kesatuan. Sekali lagi saya ingatkan dulu ya, mumpung ingat, kesatuan itu bukan hasil daripada doa. Kesatuan itu bukan hasil daripada kebangunan rohani. Tapi kesatuan itu dimulai daripada kesepakatan, setuju kepada diri sendiri dulu. Kalau doa tanpa sepakat, itu pun doa itu tidak akan ada hasilnya apa-apa. Jadi tingkatan yang pertama untuk sepakat itu adalah kita harus sepakat terhadap diri sendiri. Artinya kalau bahasa saya adalah kesatuan di dalam individu. Suatu tingkat kesatuan ini, saudara perhatikan baik-baik. Kalau diri sendiri dulu tidak sepakat terhadap diri sendiri, itu sulit sekali. Nangkap nggak ini, saudara? Saya kasih contoh. Musuh yang paling besar itu siapa? Diri sendiri, bukan iblis loh. Yang menghalangi
mujizat itu siapa? Otak kita kan, diri sendiri. Waktu Tuhan berkata A, misalnya kamu harus lakukan A, tapi ini otaknya berjalan tuh, diri sendiri ini. Dan kalau selama diri kita sendiri tidak pernah bisa sepakat dengan Tuhan tentunya, dan diri sendiri, nggak akan terjadi apa-apa. Bingung nggak? Bingung ya? Saudaraku, saya percaya saudara bingung. Gak apa-apa, dengan bingung saudara bertanya. Nanti kalau saudara agak lebih bingung lagi di komunitas sel, dan bisa bertanya lebih banyak lagi. Begini Bapak, manusia itu terdiri dari 3 unsur: roh, jiwa, dan tubuh. Coba buka firman-Nya, ayatnya yang terambil di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Saudara, saya berharap saudara konsen sedikit supaya saudara nangkep ini, karena ini hal yang penting sekali. Kalau kita tidak sepakat, tidak ada unity, kita tidak akan mengalami terobosan. Susah ya? Susah. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Yuk baca aja. Yang saudara ada BB ada apa? Oh, ada. Yuk 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan. Kan banyak orang berkata bahwa kedatangan Tuhan itu tubuh gak perlu, nanti akan dirubah. Enggak. Tetapi di dalam firman ini jelas katakan di sini semoga itu nggak ada sebetulnya. Di dalam bahasa aslinya itu tidak ada semoga. Semoga itu semua mogok dan gagal. Ya. Tapi di dalam firman itu nggak ada semoga. Di sini dikatakan, dikatakan Allah damai sejahtera, sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan roh, jiwa, tubuhmu. Artinya di dalam manusia ada 3 unsur: roh, jiwa, dan tubuh. Nah, yang perlu disepakati, yang paling mendasar, yang perlu kita unity bersatu itu bukan dulu dengan orang lain, tetapi seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita dulu harus bersatu. Terus terang toh, untuk mempersatukan tubuh, jiwa, dan roh kita, atau roh, jiwa, dan tubuh kita, itu nggak mudah. Setuju nggak? Setuju ya? Ya gampang aja sob. Sebenarnya roh menurut, tapi disebut daging lemah. Untuk sepakat itu, roh ini bicara tentang apa? Bicara tentang hubungan sepakat dengan Tuhan. Roh itu gampang sob, hubungan dengan Tuhan. Ya udah, karena memang di dalam kekristenan adalah hidup di dalam roh. Itu dalam kekristenan. Pada saat kita sepakat dengan Tuhan, oke Tuhan, aku mau. Yang menentang itu apa sob? Yang menentang itu adalah tubuh. Yang melawan itu adalah tubuh. Karena tubuh itu biasanya dipengaruhi oleh apa yang dia lihat. Betul? Tapi roh dipengaruhi oleh apa yang dia dengar, punya hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau ini saja saudara tidak bisa sepakat, bagaimana mungkin kehidupan kekristenan kita bisa bertumbuh menjadi dewasa, saudara? Bagaimana mungkin? Jadi suatu kita harus betul-betul saat ini roh kita menguasai tubuh kita, bukan tubuh kita menguasai roh kita. Kalau jiwa itu di tengah, karena jiwa itu bicara tentang pikiran, kehendak, dan perasaan. Seperti contoh, saya kasih contoh, saya senang sekali memberikan contoh seperti ini. Satu kali mungkin tubuh itu berkata begini, malas deh hujan ke gereja. Tubuh itu malas, bangun pagi itu malas. Tapi saya percaya roh akan berkata begini, jangan malas, kita harus ke gereja. Atau gini, bangun, baca Alkitab. Tubuh bilang, aduh malas deh. Suka gak ngalamin seperti itu? Suka? Oke. Akhirnya apa? Baca Alkitab atau tidur? Terima kasih kejujuran. Dulu ya sobat, saya teringat tahun 85. Saya bekerja di satu bank. Saya training di Bandung. Saya training di sini, di bank di Jakarta trainingnya. Kemarin pas malam kita lewat agak terkenang juga itu di daerah Jalan Roa Malaka. Tahu ya?
orang Malaka ini baru keinget nih orang Malaka. Dan kemarin saya lupa tuh namanya jalan apa. Nah, saudaraku itu tahun 85, saya belum menikah. Waktu itu ada teman saya di Jakarta, teman di kantor suatu mengajak saya ke diskotik. Waktu itu, ya, saya ada 3 yang di training, 3 teman saya dari Bandung, ngajak ke diskotik. Saya belum pernah masuk diskotik. Terus benar, sampai sekarang belum pernah. Pernah saya masuk diskotik waktu gereja pertama di Bandung dan saya bertobat di situ, ibadahnya di diskotik. Ya, di diskotik. Pak Jeffrey itu tahu tuh. Ya di diskotik itu di Bandung. Nah, waktu saya ke diskotik itu ada perang dalam hidup saya. Perang batin. Artinya begini, tubuh ingin, karena saya belum menikah juga, tapi saya sudah punya pacar, saya sudah pacaran. Tapi dalam satu sisi saya ingin tahu apa sih diskotik itu. Dan belum pernah, betul-betul saya belum pernah soal. Nah, kemudian ayo deh, malam ini daripada sekarang sudah selesai kantor diskotik. Nah, apa yang terjadi soal? Saya mau berangkat. Tapi ada satu hati saya, roh saya berkata gini, enggak. Waktu itu padahal saya belum bertobat sungguh-sungguh, belum. Ya, dalam hati saya, enggak. Tapi saya pengen tahu, pengen lihat, enggak. Jiwa itu bingung soal. Jiwa itu akan pikiran, kehendak, dan perasaan. Betul enggak? Tinggal mana yang harus dikuatkan, roh atau jiwa? Roh atau tubuh. Akhirnya puji Tuhan, saya ikut roh dan jiwa berkata, dan saya berkata gini, hai tubuh harus tunduk kepada keinginan daging dan jiwa nurut kepada roh. Saudara nangkap ini? Makanya di dalam yang buah-buah roh itu dikatakan biarlah kita hidup dipimpin oleh roh. Kebanyakan kita hidup ngeroh. Yang Tuhan gak mau ngeroh, terlalu ngeroh. Sedikit ini, nggak boleh ini pusing gitu. Tapi yang Tuhan mau dipimpin oleh roh. Karena Alkitab bilang, hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh. Saudara nangkap ini ya? Nah, untuk kesepakatan ini diperlukan satu penundukan diri kepada roh. Kalau kita sudah percaya Yesus tentunya, kalau kita ada hubungan dengan Kristus dan kesepakatan ini, makanya nggak mudah. Pada saat si Yonatan bilang ini, mari kita bertindak, Pujiannya bilang, siap. Kita seperti itu, daging kita sudah harus dilemahkan, daging kita bahasanya harus dimatikan dulu. Pada saat kau katakan, jalan, ya jalan. Nah, kalau sudah terjadi begitu, kita akan masuk dalam tingkatan yang kedua di dalam kesepakatan. Kesepakatan yang kedua adalah kesepakatan di dalam keluarga. Tingkatan yang kedua, yang pertama diri sendiri. Yang kedua, unity di dalam keluarga. Tahu nggak? Iblis paling tahu nih kehancuran satu gereja itu dimulai dari keluarga. Iblis paling tahu. Makanya sekarang keluarga lagi dihancurkan habis-habisan. Kenapa tujuan keluarga dihancurkan? Karena gereja harus hancur. Makanya sekarang ada LGBT. Tahu LGBT? Nah, apa itu LGBT? Dan seksual. Kasih itu ya. Jadi sekarang coba gay. Kemarin saya lihat di foto ada di berita satu di Tribun. Pernikahan sejenis pria dengan pria. Ya, yang satunya orang Barat, yang satunya orang Melayu Malaysia. Ya, nggak tahu caranya apa sih juga belum kita tahu tuh di gereja, tapi kayaknya kalau Muslim udah pasti enggak sih. Karena Muslim udah pasti enggak. So aku tahu nggak pada saat seperti itu ciuman gila. Saya kasih lihat istri saya fotonya, istri saya gila. Sekarang udah terbukti, bahkan sekarang ini sudah begitu banyak sekali di luar negeri soal yang namanya LGBT. Betul nggak? Pernikahan dan sekarang udah biasa tuh, sudah biasa sekali, udah nggak ada sesuatu lagi yang aneh sekarang. Bahkan beberapa waktu lalu di Bali pernah ada. Dan ini menyangkut hak asasi manusia, betul nggak? Kenapa? Karena keluarga bisa dihancurkan. Keluarga dihancurkan. Tuhan itu sedang melihat hari ini, sedang mencari orang-orang yang benar-benar kokoh di dalam keluarganya, supaya Tuhan akan pakai untuk bisa kesaksian di dalam gereja. Tahu nggak saudara?
Bangsa yang kokoh itu kalau gereja kokoh. Gereja kokoh kalau keluarga kokoh. Kalau mau menghancurkan gereja gampang, keluarga hancurkan saja. Dan iblis pertama kali menghancurkan itu adalah keluarga. Adam dan Hawa dihancurkan. Betul? Ya, unity di dalam keluarga itu sangat penting. Dari dua pribadi yang berbeda, ini sangat penting sekali soal unity di dalam keluarga. Hari-hari ini banyak sekali keluarga yang kepahitan, keluarga-keluarga yang pecah, keluarga-keluarga yang sudah mulai berantakan. Kenapa? Karena nggak ada unity. Kenapa? Sebetulnya unity dulu dalam hati kita. Hidup kita dulu unity. Kalau pada saat hidup kita unity, hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita unity, kita sadar istri yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Betul enggak? Kita sepakat sama Tuhan dulu. Kalau kita sepakat dengan Tuhan, sejelek apapun istri kita di mata kita akan tetap berkata dia yang terbaik karena Tuhan berikan yang terbaik. Amin. Tapi sebaik apapun menurut pandangan kita, kalau Tuhan katakan bukan, itu bukan yang terbaik untuk kita. Makanya sepakat dulu, saudara. Kadang-kadang ya, saya dengan istri saya begini. Dari sejak pacaran saya ngomong sama istri saya, tidak boleh ngomong satu kali pun kata cerai. Kenapa? Sekarang saya sepakat dengan Tuhan bahwa perceraian tidak disukai oleh Tuhan. Betul tidak? Saya sepakat dulu sama Tuhan. Tapi kalau kita tidak sepakat dengan Tuhan, dengan mudah sekali kita akan melakukan perselingkuhan. Mudah sekali kita akan melakukan perceraian. Kenapa? Karena kita tidak sepakat dengan Tuhan. Tapi kalau kita sepakat dengan Tuhan, problem sebesar apapun dengan istri saya, problem sebesar apapun istri saya dengan saya, kami karena sepakat dengan Tuhan, perceraian itu adalah dibenci oleh Tuhan. Pertama, kita tidak akan bercerai. Yang kedua, karena sepakat dengan Tuhan, apa yang telah Tuhan berikan untuk saya, apa yang telah Tuhan berikan untuk dia, yang terbaik, maka kita sepakat dengan dia, maka kita bisa mengucap syukur. Amin? Amin? Makanya harus sepakat. Saudara, aku pernah melihat seorang penikah, siapa yang sudah menikah di sini? Yang lain belum menikah. Siapa yang sudah menikah? Oke, siapa yang sudah punya surat nikah? Punya? Nanti pulang ke rumah, coba saudara lihat surat nikah. Ini dunianya dibikin. Coba saudara lihat surat nikah. Ini kuning. Semua surat ada luarsa. Surat nikah yang nggak ada kadaluarsa. Betul nggak? Surat nikah ada nggak kadaluarsa? Nggak ada. Sekarang KTP aja seumur hidup ya. Betul nggak? Kenapa? Karena Tuhan tetapkan itu untuk seumur hidup. Amin. Mau keluarga sepakat? Oh, udah siap sob. Kalau saya katakan ini keluarga sepakat, saya kalau tanpa ada keluarga sepakat, berarti. Yang ketiga, pakai jalan mudah-mudahan. Yang ketiga, yang pertama apa? Diri sendiri. Yang kedua apa? Keluarga. Yang ketiga, komunitas. Kenapa saya bangun bentuk komunitas? Dan puji Tuhan, minggu lalu, hari Selasa lalu, komunitas kita adakan di rumah Pak Bambang dan Ibu Mega. Itu puji Tuhan, murid Yesus 12 yang datang. Boleh katakan fotonya deh, supaya saudara ini nanti saya jelaskan lagi komunitas seperti apa. Ya. Nah, inilah komunitas di rumah Ibu Mega kemarin, hari Selasa kemarin, Pak. Ya. Lihat dong. Oh ya, sampai nyangap ya. Ya. Ini 12 orang kamu. Ya, total 12 kemarin di rumah Ibu Mega. Masih ada nggak? Udah ya, hanya 4 ini saja ya. So, aku kemarin cukup indah ya. Kemarin saya membahas tentang apa sih sebetulnya arti gereja. Gereja itu sebetulnya bukan organisasi, tapi gereja yang sesungguhnya adalah organisme sel. So, aku tahu nggak? Kalau kita mengerti tentang gereja, kalau kita mengerti tentang gereja yang sesungguhnya, itu dahsyat sekali. Gereja yang sesungguhnya itu adalah organisme. Organisme itu bicara tentang sel. So, kalau kita tahu bahwa gereja itu adalah sel, maka sel yang sehat ini harus bertumbuh. Karena ada 2 sel. Iblis selalu memberikan inilah suatu awan ya. Ada sel sehat, ada sel kanker.
untuk bisa bersatu untuk mengalahkan sel yang kanker, yaitu penyesatan, maka harus sel sehat itu harus ada komunitas. Dan komunitas yang benar itu harus ada yang namanya unity, yaitu kesatuan. Amin? Amin? Nanti kalau sudah cukup banyak selnya, baru saya akan kasih seminar-seminar tentang sel. Kenapa? Karena sel ini penting sekali. Ada 3 hal tentang sel. 3 hal tentang sel. Sayang saya belum nyiapin ini, so. Harusnya kalau nyiapin. Ada 3 hal tentang sel. So, setiap sel di dalam tubuh manusia itu ada DNA, betul enggak? DNA itu apa artinya? Pembawa sifat. Saya ingatkan, saudaraku, saya rindu semua yang terlibat di sini, yang ada di badan di sini, terlibat di dalam sel. Amin. Bukan berarti satu sel semua orang, enggak. Karena kenapa? Saya ingin membangun sel ini. Bukan tujuan memindahkan ibadah raya itu masuk ke sel. Kenapa? Saya ingin sel ini menjadi sel yang sehat, ada satu kesatuan, sehingga gereja ini akan menjadi berkat untuk bangsa. Ada amin ya. DNA itu pembawa sifat. Nah, sel-sel yang ada, gereja harus menjadi pembawa sifat Kristus. Gaya hidup Kristus ada. Amin. Ini harus ada. Jadi gereja itu harus memiliki gaya hidup Kristus. Dimulai dari mana? Dimulai dari sel. Dan kalau kita menyadari sel itu unik. Sel itu unik seperti dalam tubuh manusia. Sel itu ada yang membentuk sel hidung, ada sel kuku, ada sel rambut. Jadi sesungguhnya gereja bertumbuh bukan karena pendeta. Gereja bertumbuh bukan karena manusia. Gereja bertumbuh karena jemaat aktif menjadi sel yang sehat. Nangkap gak ini? Nangkap ya? Saudara gak bisa berkata, Pak saya gak bisa apa-apa. Saudara, Tuhan tidak pernah menetapkan manusia tidak bisa apa-apa. Minimal saudara bisa menyediakan air pun, itu adalah anugerah Tuhan. Betul gak? Pak saya gak mampu apa-apa. Tidak ada satu orang pun yang tidak mampu. Karena Tuhan tetapkan saudara terlibat di dalam satu gereja. Itu terlibat menjadi sel, menjadi bagian gereja itu. Jadi saudara bukan bagian saya saja. Mungkin saya memiliki bagian yang lain, istri saya memiliki bagian yang lain. Tapi saudara semua di tempat ini, seluruh jemaat yang di tempat ini harus berfungsi sebagai sel yang sehat. Amin. Capek juga. Nah, saya dimulai dari hari Selasa lalu di rumah Bapak dan Ibu Mega. Saya mulai menjelaskan dulu sel itu seperti apa, karena harus ada DNA. DNA itu pembawa sifat daripada Kristus sendiri. Supaya kepenuhan Kristus itu terjadi di dalam satu gereja. Bagaimana caranya? Selnya itu harus jelas. Jangan sel itu memindahkan ibadah pindah ke sel. Ada pujian penyembahan tidak salah, tapi itu akan menjadi kebosanan tersendiri. Pasti bosan, lama-lama bosan. Apalagi disuguhin khotbah-khotbah. Tapi bukan itu maksudnya sel. Sel itu maksudnya untuk membangun satu jemaat. Selalu gereja mula-mula itu dimulai daripada Kristus, bukan daripada Kisah Rasul. Berapa murid Yesus? Berapa? Salah. 70 murid Yesus. Tahu nggak 70? Waktu Yesus yang mengutus 22, itu berapa puluh? 7? Dari 70 Tuhan sadar dia tidak sanggup menggembalakan 70. Dipilihlah berapa orang? 12. Dari 12 Tuhan juga pilih hanya 3. Itu yang namanya ring satunya. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengajar lebih detail lagi. Penggembalaan yang sesungguhnya adalah bagaimana membagi kehidupan. Dan membagi kehidupan tidak bisa kepada banyak orang. Membagi kehidupan itu kepada beberapa orang saja. Betul? Amin. Saya pernah ditunjukkan dan saya pernah ngitung. Dari 3 menjadi 12, dari 12 menjadi 70, itu gerakan sel. Saya pernah hitung. Itu benar-benar itu terjadi. Sampai terakhir waktu Yesus naik ke surga itu 120 orang. Itu murid Yesus.
So, gue kasih dalam Tuhan, kalau sel kita sehat, punya DNA, gaya hidup Kristus, kepenuhan Kristus terjadi, gereja itu akan berdampak untuk masyarakat, gereja akan berdampak untuk bangsa ini. Amin. Amin. Saudara, saya ingatkan begini, jangan hanya sekedar jadi jemaat, jangan hanya sekedar untuk menjadi anggota gereja, jangan hanya sekedar ikut hanya acara ritual-ritual di dalam gereja, tapi saudara benar-benar berfungsi, saudara benar-benar memiliki satu visi dalam kehidupan saudara. Saya harus berdampak untuk lingkungan. Dengan apa? Sel. Komunitas sel. Saudara kami ini enggak? Next saya akan lebih lagi mendetail tentang sel. Tapi di dalam komunitas sel, DNA itu apa artinya? D itu artinya divine truth. D itu divine truth. Artinya apa? Ada kebenaran ilahi. Nah, di dalam komsel ini kita izinkan saudara bisa share sehingga kebenaran itu bisa lebih diserap. Coba saya tanya, yang kemarin ikut komsel siapa? Yang ikut komsel siapa? Angkat tangan. Kok dikit ya? Ada yang nggak datang ya? Oke, saya yang ikut komsel, jujur, yang ikut komsel kemarin yang diberkati siapa? Diberkati ya? Diberkati enggak? Dapat sesuatu apa? Yang kemarin kesaksian deh, yang komsel kemarin aja, apa yang dia dapat? Ibu Mega, apa Bu Mega? Wah, gitu. Tapi dari komselnya itu sendiri apa? Kemarin hasil kita share di dalam firman itu apa? Share firmannya dapat apa? Pak Kono dapat apa? Ibu. Nah, coba kasih dalam Tuhan. Kenapa saya ingin tanya? Karena ini belum terbiasa mendengar satu kesaksian. Padahal firman Tuhan tadi kita udah nyanyikan, oleh karena darah anak domba dan kesaksian kita. Sekarang gereja itu sudah jarang anak-anak Tuhan bersaksi. Betul nggak? Kesaksiannya apa? Kompor nggak meledak. Kesaksiannya apa? Puji Tuhan, hari ini hujan tapi bisa. Oke, semua bagus. Tapi kesaksian yang sebetulnya pernah nggak kita bersaksi? Yesus mati, Yesus bangkit untuk saya. Yesus mati, Yesus bangkit untuk supaya kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, terang bagi sekeliling kita. Pernah nggak kita bersaksi seperti itu? Nah, di dalam komsel itu akan nanya, mungkin hari ini saudara nggak jelas Pak, khotbahnya mungkin karena memang satu arah. Kalau hari Minggu itu satu arah. Minggu depan aja ditanya udah lupa, apalagi bulan lalu. F-nya apa? F-nya apa? O-nya apa? C-nya apa? U-nya apa? S-nya apa? Kalau diulang-ulang, aku udah diulang-ulang. Bulan depan saya tanya, saya percaya, alhamdulillah lupa lagi. Ya kan? Tapi kalau di komsel saudara bisa bertanya, kenapa? Karena divine tuh, di situ ada kebenaran ilahi yang kita akan belajar. Dan kalau saudara ada dalam komsel yang benar, saudara tidak akan pernah mudah diombang-ambingkan oleh penyesatan. Amin? Nggak akan mudah diombang-ambingkan. Betul? Ya. Oke, yang kedua, N itu nurturing relationship. Kita di dalam komsel diajar mengembangkan, membangun hubungan. Karena kita tidak pernah mungkin bisa unity, karena unity selalu melibatkan dua pihak. Setuju? Setuju? Kita akan kelihatan di komsel mana yang egois, mana yang pemarah, mana yang penyabar, itu akan kelihatan. Kalau di gereja mukanya semua malaikat. Tapi komsel diajar membangun hubungan. Makanya nanti ke depan di komsel itu kan diajar bagaimana membangun. Kalau ada satu orang sakit, nggak usah ngarapin ketua komsel atau gembala aja. Nanti kita dikasih punya satu relationship yang kuat. Sini sakit, atau sini punya masalah, itu akan saling. Indah nggak punya hubungan seperti itu? Indah kan? Saudara di gereja bisa saling kenal kanan kiri. Ini baru sekian loh.
belum ribuan, apalagi puluhan ribu, nggak kenal. Iya nggak ya? Apakah Tuhan diingat? Makanya kenapa Tuhan hanya ambil 3, Petrus, Yakobus, Yohanes? Kenapa? Karena memang ring satunya itu. Karena Tuhan ingin lebih lagi mengenal. Dan itu harus belajar. Nurturing relationship itu yang kedua. A-nya itu apa? A-nya itu apostolic mission. Apostolic mission itu apa? Punya misi kerasulan. So, di dalam komsel ini apa yang harus dilakukan? Terobosan apa yang harus dikerjakan? Saudara, indah ya, saya pernah di komsel waktu masih di Bandung. Kita pergi ke mana? Ke yatim piatu ya. Ke yatim piatu di Cina setiap bulan ke yatim piatu. Waktu itu saya sedang dengan komsel dan indah diberkati, sangat diberkati. Atau punya rencana apa, untuk apa, bikin apa. Saya belum terbenaki aja sama di Bandung itu sampai ada ibu-ibu di komunitas-komunitas itu dia membangun satu di gereja setiap hari apa ya yang ada jahit itu, kamis ya, bukan kamis ya. Sampai dia bilang ini bukan untuk orang Kristen saja, seluruh lingkungannya. Dia bikin ibu-ibu yang bisa jahit. Saya mau ngajar jahit, diajar jahit. Saya mau ngajar sulap, diajar sulap. Saya mau ngajar bisa bikin ini, diajar ini tanpa bayar apa-apa. Itu komsel. Sehingga lingkungan sekitar itu diberkati. Atau waktu saya keluar masih jalan apa enggak? Saya nggak ngerti. Sampai ada satu komsel, dia punya hati bikin apa? Bikin bridal. Kalau ada anak-anak di gereja yang mau menikah nggak punya biaya, sewa di situ murah sekali, atau bahkan bisa gratis. Make upnya, baju pengantinnya. Dia punya bridal. Lalu dikatakan, oke, itu karena komsel. Mereka punya pemikiran. Karena kenapa? Pada saat di komunitas akan makin terlihat orang-orang yang tidak mampu itu akan makin kelihatan. Soalnya kalau di gereja banyak orang mampu menjadikan diri tidak mampu. Betul tidak? Bahkan saya lihat tuh banyak orang kaya lebih rakus daripada orang miskin. Nah, ya. Nah, kalau sudah terjadi unity di komsel, dahsyat. Keempat, akan terjadi unity di gereja. Sudah siapa yang rindu tempat ini unity? Amin. Ya, saya sangat merindukan tempat ini unity. Saudara pulang belajar, jangan pulang selesai terima makanan belang. Tapi saudara pulang selesai terima makanan, ayo saling fellowship dulu, jabatan tangan satu dengan yang lain. Kalau nggak kenalan dulu. Ada jemaat yang baru, jemaat baru ngomong dulu, saya namanya ini. Tapi jangan mau kenalan tuh hanya karena ada maksud tujuannya. Seorang pria jangan karena lihat cewek ganteng, cewek cantik mau pengen kenalan. Jangan, pria-pria muda banyak oma-oma, kenalan sama oma-oma. Ya, karena kita mulai harus kita berfellowship, kesatuan yang coba. Saya ingat loh, waktu saya masih pegang komsel di Bandung. Kalau di gereja ketemu, ini tuh komsel ini, hanya di gereja itu indah soalnya. Ada satu kesatuan dan damai sejahtera. Betul nggak? Halo? Amin? Itu yang keempat ya. Kalau udah terjadi itu, jadi DNA-nya jelas dan komunitas ininya. Gereja lokalnya jelas. Yang kelima, yang pertama apa? Kesatuan dulu, jurisan. Itu dulu yuk cek. Saudara mau jiwa tubuhnya saudara sepakat kan? Kalau Tuhan mau lakukan apa, Tuhan akan sepakat apa? Diri sendiri. Yang kedua, keluarga. Kalau saya ingin tanamkan suami, istri, dan anak harus sepakat. Yang ketiga, komunitas. Yang keempat, gereja. Yang kelima, baru antar gereja. Jangan pernah mimpi kita mau bergabung bersatu dengan gereja-gereja lain, tapi kalau di dalam gereja sendiri, intern gereja tidak ada kesatuan. Jangan mimpi, percuma. Jangan pernah mimpi gereja mau bersatu kalau komunitasnya tidak bersatu. Minimal komunitasnya apa? Ya biasa deh, suatu kalau gereja itu biasa gini loh. Saya berusaha di sini tidak begitu. Kalau gereja itu kaya, jemaatnya kaya, orang miskinnya akan minder dan orang miskin tidak akan beribadah di situ.
Tapi kalau gereja itu banyak jemaat yang miskin, orang kaya akan minder, dia tidak akan datang ke situ. Jadi hanya komunitas itu tersaring, itu enggak. Tapi di tempat ini tidak begitu. Tempat ini harus, mau yang kaya, mau yang miskin, sama-sama di hadapan Tuhan. Mau yang kaya, yang miskin, mati sama-sama, dapat tanah 1,2 kali aja, 1 meter kali 2 meter. Betul enggak? Mau yang kaya dan miskin sama-sama makan nasi, betul? Kita harus belajar sama-sama tempat ini. Jangan ada yang merasa lebih, jangan ada yang merasa yang kurang. Sehebat-hebatnya saudara, ujung-ujungnya masuk kuburan. Loh, saya ngomong ini loh, apa adanya. Kenapa? Karena ini komunitas. So, tapi di tempat ini kita belajar, siapapun juga saudara di tempat ini, jangan menganggap saudara miskin, jangan menganggap saudara kaya, jangan menganggap saudara hebat. Siapapun di tempat ini, di mata Allah sama. Kita harus tetap bersatu, menjadi satu kesatuan yang kokoh supaya Yesus yang dimuliakan. Amin. Baru setelah itu antar gereja, baru saudara bisa antar gereja. Yang sekarang terjadi itu bukan kesatuan antar gereja, kesatuan antar jemaat pindah-pindah gereja. Saya sekali lagi sangat sedih, ya, sangat sedih. Saya tidak melarang saudara, silakan tuh hak saudara dari sini gereja apa nanti ke lantai berapa, sampai APL ada 20 gereja semua. Yang berapa nanti ini, nanti lantai 32, lantai 40, lantai 8, lantai 7, nanti saudara pulang sampai malam. Hebat itu, lebih hebat dari pendeta, benar. Pendeta aja nggak kayak begitu loh. Tapi ujungnya saudara akan kacau dengan pemikiran-pemikiran yang ngaco, akan pusing dengan doktrin-doktrin yang ngaco. Banyak loh sekarang. Saya sepakat nggak dalam hidup ini supaya yang pertama kita harus sepakat dalam diri sendiri, sepakat dengan Tuhan itu dalam diri sendiri juga. Setuju? Halo? Maka saudara akan menang. Penghalang kesepakatan itu apa? Yang menghalangi itu sombong. Hati-hati sombong. Diri sendiri bisa sombong. Jangankan saudara bilang orang lain sombong, untuk diri sendiri dia sombong. Oh, saya gak akan jaga dalam hati, gak ngomong orang lain. Saya gak akan jaga dalam dosa. Oh, saya lebih kuat tuh. Tuhan ngomong. Orang lain gak perlu. Kan hati-hati loh, benar. Itu diri sendiri loh. Ya, penghalang kesepakatan tidak boleh sombong. Yang kedua, penghalang kesepakatan itu egois. Saya minta dengan hormat, dengan sangat di tempat ini jangan ada yang egois. Ada orang mau duduk di sebelahnya, nggak boleh, gua mesti nih, satu tas satu ini. Tidak boleh ada yang begitu. Setuju? Sepakat? Deal? Salami kanan kirinya. Deal, kita sepakat, saling menghormati. Jadi kalau ada orang mau duduk, izinkan dia duduk di sebelah kita. Setuju? Siapa tahu orang yang duduk di sebelah kita itu perlu saudara layani. Jangan diusir. Gua udah biasa di sini, ya tolong lu gak boleh duduk di sini. Sebelah ini biasa untuk tas gua, gak boleh lu duduk di sini. Lu duduk di mana? Lu duduk paling depan aja. Makanya paling depan selalu kosong. Deal? Katakan kanan kiri sekali lagi, jangan egois. Kalau satu kali saudara tidak dapat makan, ngamuk nggak? Buktinya beberapa bulan lalu ada yang ngamuk di sini. Kehabisan makanan, ada yang marah-marah. Saudara mulai saat ini kita harus sepakat. Amin. Bahkan bila mana perlu, gua nggak perlu makanan, kasih aja buat satpam ke depan. Berani nggak? Tuhan ampuni saya Tuhan. Saudara, saya mengasihi saudara. Saudara mengasihi saya? Ini gembala jahat amat apa? Galak amat ya? Gak apa-apa. Saya sebut gembala Cina Batak. Oh iya, ada yang ngomong Pak Kawan itu gembala Cina Batak katanya. Cina tapi ngomongnya kayak Batak katanya. Nggak apa-apa. Tapi hati saya lembut sutra. Supaya saudara bersatu. Saudara mau bersatu? Mau bersatu? Dalam sekejap. Kalau saudara tidak ada kesatuan. Pertama, irisan. Kedua, keluarga. Ketiga, komunitas. Keempat, gereja. Udah sampai situ dulu aja.
dalam jangka sampai akhir tahun, saya bisa melihat kursi yang nongkrong itu akan penuh total. Amin. Tangan ke Tuhan itu. Kembali tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik. Yuk, saya akan kasih contoh. Coba saudara lihat sendiri bahwa ada satu contoh bagaimana kalau tidak sepakat. Sepakat itu unity itu is not uniform. Katakan unity is not uniform. Yang keras. Unity is not uniform. Jadi saudara tidak berhak berkata begini, kamu harus menjadi seperti saya atau saya menjadi seperti kamu. Amin.